Ini ijazah dari Hubabah Nur, istri daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya kasih ke kalian. Nah ini unik. Kalian bisa, walaupun bukan zam-zam sekalipun, kalian itu bisa minum air apa saja, kecuali air racunnya. Air apa aja sudah. Kalian mau minum susu, kayak mau minum kopi, kayak mau minum teh, kayak apa aja dah. Kalian bisa, itu air bisa bernilai sama dengan air zam-zam. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah ini dicatat. Ya, kalian ketika pegang air, airnya dekatkan ke mulut kalian, lalu kalian ucapkan. Kalau kalian bacakan seperti itu, ngerti nggak sih air itu? Ngerti. Secara sains sudah terbukti nggak? Sudah. Ternyata air itu bereaksi bagi siapapun orang yang megang, atau akan bereaksi kepada suara apapun yang ada di sekelilingnya. Bahwa air yang kalau diperdengarkan musik rock, maka ketika dilihat dari mikroskop akan terlihat butiran-butiran yang pecah dari air itu. Tapi ketika dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dibacakan hal-hal yang baik, itu akan mengkristal luar biasa. Diteruskan penelitiannya Masaru Emoto ini oleh ilmuwan dari Mesir. Dia pakai zam-zam. Ternyata kristal yang paling sempurna dalam zat yang ada di dalam air adalah milik air zam-zam. Bentuknya seperti bintang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bertemu dengan orang-orang soleh saja itu bisa membuat hati sangat tenang. Apalagi bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pengen mimpi Rasulullah angkat tangannya. Oh semua ini. Yang ingin kumpul di surga sama Rasulullah angkat kakinya. Dua-duanya ditangkat tangannya. Betul? Serius? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Rasulullah bersabda, kalau tidak salah ingat, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dalam kalangan akademisi. Sayyidina Abu Hurairah ini, terutama akademisi muslim, menjadi salah satu sahabat dalam daftar pertama yang bisa reliable, yang bisa dianggap dan juga bisa diandalkan di dalam meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau pada kenyataannya Sayyidina Abu Hurairah dalam sejarahnya beliau adalah seorang mu'allaf. Senior beliau termasuk diantaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah diceritakan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan seperti ini. Saya ketika pertama kali masuk Islam, pada saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab sudah menghafalkan beberapa dan banyak sekali hadis karena beliau sering membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini nih hadisnya, dengar ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun dari kita yang mau menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud dalam versi Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan adalah setiap perilaku dan juga setiap perkataan, mulai dari kita membuka mata
bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya memakai dan meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, maka orang ini sudah mendapatkan predikat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Dek, yang suka maulid belum tentu dia adalah orang-orang yang masuk daftar fansnya Rasulullah. Betul? Tajuk kita sekarang ini jangan hanya mencintai Rasulullah sebagai tren, tapi bagaimana mencintai Rasulullah itu ada di dalam jiwa masing-masing, karena yang datang di sini dari depan sampai ke belakang kalian adalah agen-agen perubahan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Seintelektual apapun kalian, secerdas apapun nih kalian, kalau satu pun di antara kalian nggak niru satu aja dari sunnahnya Rasulullah, saya nggak heran kalau sunnahnya Rasulullah berkaitan dengan sholat, nggak ada yang nggak ngelakuin, pasti sudah banyak yang ngelakuin, apalagi di lingkungan pondok pesantren. Di sini tahajud, di sini duha, sholat duha, nggak ada keraguan kalau urusan kayak begitu mah. Tapi sekarang yang menjadi persoalan, adakah di antara kalian yang paling tidak nih, satu, ini yang paling sering, ada nggak di sini yang kalau minum itu berdiri? Jujur, beneran. Kalau minum jongkok, ada nggak? Hah? Jongkok apa duduk? Duduk itu gimana? Macamnya kan banyak, ada jongkok duduknya, ada yang duduk sebelah kaki, ya kan? Ada yang duduk kayak ya kayak kalian sekarang ini, kayak kucing lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau kalian minum itu gimana posisinya? Duduknya itu apakah duduk jongkok atau duduk biasa? Duduk biasa. Jadi walaupun di bawah kalian itu cuma tanah gitu, duduk biasa. Serius ini? Coba yang duduk biasa coba ngacung, mana orangnya? Oh ada. Jadi walaupun di tanah sekalipun kayak begini, kalian duduknya seperti sekarang ini, duduk begitu? Ya enggak lah. Munak banget sih jadi orang. Enggak, ini juga fair-fairan aja gitu loh. Saya enggak mau pakai bahasa resmi sekali. Cuma begini, orang kalau minum, kemudian dia minumnya berdiri, itu niru Rasulullah enggak? Yang bilang enggak mana ngacung? Kalian pernah nemu enggak dalam kitab, paling tidaklah di Bulughul Maram atau mungkin di kitab-kitab yang lain yang lebih besar, pernah enggak Rasulullah minum berdiri? Ayo, yang bilang enggak ngacung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak ya. Yang kalian tahu kalau Rasulullah pernah minum berdiri ngacung? 1, kan kelihatan nih yang paling depan. Ini yang paling depan pengurus atau asatid? Asatidah. Pengurus ya, yang suka bahsul masail ya. Iya kan? Nah ini dia. Ini nih yang dicari nih. Tolos tak tedung tina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, yang diminum apa? Zam-zam, air. Ya iyalah yang diminum air.
Mana ada Rasulullah minum kerinduan yang tidak terbatas? Nggak ada. Minum air Zam-Zam. Lah kalian tuh bisa ya, kalian bisa tanpa Zam-Zam pun. Nih ini ijazah dari Hubabah Nur, istri daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya kasih ke kalian. Nah ini unik. Kalian bisa walaupun bukan Zam-Zam sekalipun, kalian itu bisa minum air apa saja kecuali air racunnya. Air apa aja sudah. Kalian mau minum susu, kayak mau minum kopi, kayak mau minum teh, kayak apa aja dah. Kalian bisa, itu air bisa bernilai sama dengan air Zam-Zam. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah ini dicatat. Ya, kalian ketika pegang air, airnya dekatkan ke mulut kalian, lalu kalian ucapkan, ya ma'u zam, sebentar dulu. Bisa nggak sih serius dikit gitu? Nah bagus, gitu dong. Ini botol nih, ini berhubung ya, saya pakai ini aja. Ya walaupun tidak ada kopinya ya, cuma dikasih air doang. Nggak apa-apa sudah. Tadi ada kayaknya kopinya, kok udah ikut naik gitu loh. Ini air kalian pegang, lalu kemudian kalian ucapkan, ya ma'u Zam-Zam yukri'ukas salam. Faham? Ya ma'u Zam-Zam yukri'ukas salam. Kalau kalian bacakan seperti itu, ngerti nggak sih air itu? Ngerti. Secara sains sudah terbukti nggak? Sudah. Bertahun-tahun yang lalu, tahun 96, medio 96-97, ada jurnal internasional dari kesehatan yang dibuat oleh seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Masaru Emoto. Kalian bisa search di Google kalau kalian sudah di rumah masing-masing. Itu dia mengatakan ternyata air itu bereaksi bagi siapapun orang yang megang, atau akan bereaksi kepada suara apapun yang ada di sekelilingnya. Sudah dia buktikan dalam beberapa tahun itu bahwa air yang kalau diperdengarkan musik rock, maka ketika dilihat dari mikroskop akan terlihat butiran-butiran yang pecah dari air itu. Tapi ketika dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dibacakan hal-hal yang baik, kalau yang dipakai oleh Masaru Emoto adalah lagu-lagu musik-musik milik Bach dan juga milik Mozart dan lain sebagainya, itu akan mengkristal luar biasa. Diteruskan penelitiannya Masaru Emoto ini oleh ilmuwan dari Mesir. Dia pakai Zam-Zam. Ternyata kristal yang paling sempurna dalam zat yang ada di dalam air adalah milik air Zam-Zam. Bentuknya seperti bintang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sains dan agama walaupun pernah terjadi gap di abad 14, tapi kemudian semakin ke belakang sampai hari ini ada integrasi antara sains dan juga agama yang sudah dibuktikan, dan alhamdulillah agama yang paling sains sedunia, Islam menempati. Nah, yang mau ngomong menempati, kayaknya kalau memang ada kopinya tambah lancar deh sebenarnya gitu lah ya. Tapi berhubung cuma air ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Menempati agama Islam ini nomor urutan pertama agama yang paling bisa dicerna dengan sains dan bisa dikawinkan dengan sains serta teknologi. Seneng nggak? Apa yang dibaca kalau air? Ya ma'u Zam-Zam yukri'ukas salam. Sekarang saya mau tanya, cara minumnya Rasulullah ada yang tahu? Gimana? Ada yang tahu gimana? Minum dicurdak. Dicurdak. Apa dicurdak ini?
Besanan apanya? Ecor dek nih gede rum. Apa ada yang tahu nggak? Diculungup. Apa diculungup, Ra? Apa sih? Biasanya kalau itu loh, kalau orang-orang di sawah itu loh, kalau pakai ceret itu, iya minum apalagi sampai berdiri, glok, 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 glok. Itu apa namanya? Ya itulah ya, paham ya. Lah kalau Rasulullah bagaimana cara minumnya sambil duduk Rasulullah itu? Ketika duduk lalu kemudian dibaca itu doa. Omongkan ke air itu agar supaya air itu kristalisasinya itu juga sama dengan kristalisasi zam-zam. Ya ma'u zam-zam yuqri'ukas salam. Lalu begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Ini cara minumnya Rasulullah.